Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ibrahimovic dengan NRP 1610250014 dengan prodi Teknik Mesin dan Manufaktur Ubaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi dan bagaimana sejarah berkembangnya. Jadi teknologi adalah hasil inovasi manusia yang berkembang dari alat sederhana hingga sistem digital modern untuk mempermudah kehidupan dan meningkatkan efisiensi. Nah, teknologi itu sendiri berupa alat, sistem, atau metode yang dibuat untuk memudahkan aktivitas, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi itu berkembang. Yang pertama, ada saat pada zaman prasejarah. Teknologi pertama kali muncul berupa alat seperti batu, api, dan roda. Semua ini membantu manusia untuk bertahan hidup di zaman itu. Yang kedua, zaman kuno. Peradaban mulai berkembang melalui pertanian, irigasi, pembuatan bangunan besar, dan sistem tulisan. Teknologi di era ini fokus pada kebutuhan hidup dan pembangunan. Yang ketiga, revolusi industri, yaitu pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Ini adalah masa perubahan terbesar dari munculnya mesin uap, pabrik, kereta api, dan produksi massal. Teknologi mulai dipakai untuk meningkatkan produksi dan ekonomi. Selanjutnya, abad ke-20, era elektronik. Ditemukanlah listrik, radio, televisi, pesawat, dan komputer awal. Teknologi berkembang sangat cepat dan mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, abad ke-21, era digital. Munculnya internet, smartphone, kecerdasan buatan atau AI, robotika, IoT, dan cloud computing membuat teknologi semakin terintegrasi dalam semua bidang termasuk industri, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan sampai dengan saat ini. Sekian dari saya tentang penjelasan teknologi dan bagaimana sejarah berkembangnya. Nah, dampak positif teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari itu cukup banyak karena dapat mempermudah komunikasi, lalu mempermudah dalam mengakses suatu informasi karena sekarang di HP kita sudah bisa melihat informasi terkini mulai dari X itu kan. Jadi kita tidak perlu bertemu dengan orang-orang untuk mengakses suatu informasi, lalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memperluas akses informasi serta pendidikan, lalu mendukung pelayanan kesehatan yang lebih akurat dan cepat, dan mendukung sektor transportasi yang lebih efisien, lalu membangun perkembangan ekonomi digital, serta menghadirkan berbagai hasil inovasi yang membuat efektivitas manusia menjadi praktis. Contohnya seperti pembelian tiket, lalu membeli barang-barang online di Shopee. Nah, kalau tadi kita sudah membahas dampak positif dari teknologi, pastinya teknologi juga memiliki dampak yang negatif karena minimnya interaksi antar individu. Apa yang dimaksud dengan minimnya interaksi antar individu? Yaitu sedikitnya interaksi secara langsung yang dilakukan oleh individu dan lebih banyak menggunakan interaksi di media sosial atau menggunakan layar, dan juga meningkatnya kecanduan media sosial. Biasanya kecanduan media sosial itu terjadi karena orang tua memberikan teknologi sedari kecil sehingga anak-anak menjadi ketergantungan dan terjadinya penggangguan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan gangguan produktivitas? Karena orang-orang lebih memilih untuk bermain gadget dibanding melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Lalu tinggi penyebaran hoaks dan juga tinggi risiko kebocoran data dan gangguan mata. Dan adanya gangguan kesehatan karena terlalu lama menggunakan perangkat digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Mesya Putri dengan NRP 1611250032. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi singkat untuk mengurangi dampak negatif teknologi secara umum. Yang pertama itu kita bisa mengatur waktu penggunaan gadget dan tetapkan batas harian pada layar atau aplikasi tertentu.
Terus yang kedua, itu gunakan fitur privasi dan keamanan. Dan jangan lupa buat mengaktifkan autentifikasi 2 langkah. Terus batasi izin aplikasi juga. Yang ketiga ada filter informasi dan verifikasi sumber. Itu untuk bisa menghindari hoaks dengan cek fakta sebelum membagikan. Yang keempat ada edukasi digital untuk mempelajari etika online, keamanan data, dan cara kerja algoritma. Yang kelima, seimbangkan aktivitas offline. Prioritaskan interaksi langsung seperti olahraga dan istirahat. Lalu gunakan teknologi secara sadar, hindari multitasking berlebihan dan notifikasi yang mengganggu. Yang ketujuh dan yang terakhir, kelola data pribadi, hapus aplikasi yang tidak terpakai supaya tidak memenuhi, dan batasi data yang dibagikan. Sekian dari saya, terima kasih. Di era modern ini, kita hidup dalam dunia yang sulit dipisahkan dari teknologi. Setiap hari kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam perangkat digital seperti HP, komputer, internet, dan juga media sosial. Bisa dibilang bahwa teknologi telah membawa perubahan yang besar dan memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan melalui teknologi, kita dapat belajar dari mana saja, bisa mencari informasi dalam waktu yang cepat, serta berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa keterbatasan jarak dan juga waktu. Bahkan sekarang banyak pekerjaan atau kegiatan penting yang sudah bergantung kepada kecanggihan teknologi. Tetapi di balik manfaatnya yang besar, teknologi juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan cara yang bijak. Banyak orang setelah menjadi kecanduan gadget dan sekarang sulit melepaskan diri dari layar. Kita sekarang bisa melihat banyak anak-anak maupun orang dewasa yang lebih fokus kepada gadget daripada berbicara pada orang-orang di sekitar. Dan teknologi juga membuat kita lupa dengan waktu, mengurangi produktivitas, dan bahkan mengganggu konsentrasi. Seperti membuat mata kita cepat merasa lelah, mengurangi tidur, dan juga mengurangi kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Selain itu, penggunaan internet yang tidak hati-hati dapat membawa risiko yang berbahaya. Penyebaran informasi palsu atau hoax, penipuan online, pencurian data pribadi, cyberbullying, dan konten negatif adalah ancaman nyata yang harus diperhatikan. Banyak kasus yang telah terjadi menunjukkan bahwa dampak teknologi yang digunakan tanpa kontrol dapat merusak hubungan sosial, merusak masa depan, dan membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Dan karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa teknologi sebaiknya dilihat sebagai alat, bukan penguasa. Dan teknologi itu seharusnya membantu dan meningkatkan kualitas hidup kita, bukan sebaliknya. Jadi karena itu, mari kita belajar menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan dari situ kita bisa menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, mengembangkan hobi, dan menciptakan perubahan yang positif. Bisa dilakukan melalui mengatur waktu layar dengan seimbang, memberi batasan dalam menggunakan media sosial, dan mengutamakan interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Pastikan juga untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan berhati-hati dalam menjaga privasi data pribadi, dan jadilah pengguna yang beretika di dunia digital. Karena jejak digital itu akan selalu tersimpan dan bisa mengaruhi kita di masa depan. Kita semua bisa memulai dari hal yang kecil,
seperti mematikan ponsel saat belajar atau berkumpul bersama keluarga, membatasi waktu bermain game, menghindari membuka situs negatif, dan menggunakan teknologi hanya saat diperlukan saja. Jika setiap orang melakukan langkah yang sederhana ini, maka dampaknya akan sangat besar bagi diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita.